Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Kurniawati dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5. Di sini saya akan mengumpulkan tugas berupa peta imajinasi dari mata kuliah Sejarah Dunia. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD, yang saya hormati Kepala Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni Bapak Babul Barudin MPD, dan yang saya hormati dosen pengampu Sejarah Dunia, yakni Ibu Nining Winarsi MPD, serta kedua orang tua saya yang sudah mensupport saya, dan juga pada teman-teman angkatan 2022. Kali ini saya akan membahas tentang konflik Palestina dan Israel melalui peta imajinasi ini. Seperti yang kita ketahui, konflik antara Palestina dan Israel sudah berlangsung sangat lama dan masih terjadi hingga sampai sekarang. Dan untuk mengetahui bagaimana asal muasal terjadinya konflik ini dan juga bagaimana Israel kemudian sampai ada di tanah Palestina, nah, kita akan melihat sejarah dari ratusan tahun yang lalu. Di sini dimulai dari Perang Dunia ke-1 yang dimenangkan oleh Inggris dan juga sekutunya, yaitu Prancis. Inggris dan juga Prancis menang dari Kekaisaran Utsmaniyah atau Kekaisaran Ottoman dan berhasil menguasai wilayah-wilayah di Timur Tengah. Wilayah-wilayah di Timur Tengah ini kemudian dibagi menjadi bagian Inggris dan juga bagian Prancis, yang dimana di sini disetujui dalam perjanjian rahasia yang disebut dengan Sykes-Picot di tahun 1916. Dalam perjanjian tersebut terbagi antara dua zona, yaitu zona A adalah bagian wilayah-wilayah kekuasaan Prancis termasuk Suriah dan juga Lebanon. Kemudian ada zona B adalah bagian wilayah-wilayah kekuasaan Inggris termasuk Palestina dan Mesopotamia atau yang sekarang dikenal dengan Irak. Dan terdapat zona kepentingan yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan antara Prancis dan juga Inggris. Nah, wilayah Palestina yang dikuasai oleh Inggris ini dengan mayoritas penduduknya berasal dari Arab dan minoritas penduduk Yahudi, serta beberapa etnis lainnya. Sehingga dalam waktu yang cukup lama terdapat ketidaknyamanan yang dialami oleh masyarakat Palestina, namun tetap hidup berdampingan hingga sampai pada tahun 1917 komunitas dari dunia internasional mengajukan permohonan kepada Inggris untuk membuat rumah bagi kaum-kaum Yahudi di Palestina. Menteri Luar Negeri Inggris pada saat itu, yaitu Arthur Balfour, akhirnya mengirimkan surat kepada tokoh Yahudi Inggris yang berada di Palestina, yaitu Lionel Walter Rothschild, dan dia kemudian berjanji untuk membuat rumah bagi kaum-kaum Yahudi. Surat tersebut kemudian dikenal dengan Deklarasi Balfour. Lalu pada tahun 1923 sampai 1948 terjadi perpindahan besar-besaran orang Yahudi ke tanah Palestina. Kedatangan bangsa Yahudi ini memicu ketegangan masyarakat setempat, yaitu orang-orang Arab yang khawatir akan terjadi perubahan demografi, belum lagi Inggris yang kemudian melakukan penyitaan rumah warga-warga Palestina
untuk kemudian akhirnya ditempati oleh kaum pendatang Yahudi. Di tahun 1936 sampai 1939 terjadi pemberontakan yang sangat besar terhadap kolonialisme Inggris dan kedatangan pendatang-pendatang. Lalu Inggris di sini merespon dengan melakukan penindasan yang cukup brutal, termasuk penangkapan secara massal dan juga penghancuran rumah warga-warga lokal Palestina. Ribuan orang tewas dari pemberontakan ini, serta Inggris yang selalu mendukung kaum pendatang Yahudi, bahkan meminta untuk mereka mendirikan suatu komunitas bersenjata yang kemudian dikenal dengan Special Night Squad untuk melawan pemberontakan. Mereka juga membantu pasukan pertahanan Israel, yaitu Haganah. Sebelum memasuki Israel merdeka, terjadi The Holocaust di tahun 1945 sampai 1947, di mana kaum Yahudi digenosida oleh Jerman dan banyak sekali orang Yahudi yang kehilangan tempat tinggal dan juga keluarga. Mereka mencoba untuk melarikan diri mencari tempat yang aman dan mengetahui Inggris dengan wilayah jajahannya yaitu Palestina. Kemudian mereka akhirnya memilih untuk datang, pindah dan ingin menempati Palestina. Tentu pada saat itu masyarakat Palestina ada yang merespon dan menerima mereka karena kasihan dengan kondisi mereka. Namun ada banyak dari masyarakat Palestina yang tidak sudi atau tidak mau menerima kedatangan mereka, tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa dan akhirnya kemudian hidup berdampingan. Hingga PBB kemudian mengadopsi yang namanya Resolusi 1818 untuk membagi wilayah Palestina menjadi negara Arab dan juga Yahudi. Tentu hal ini masyarakat Palestina menolak hal tersebut karena terjadi ketidakadilan dengan kondisi mayoritas orang Arab yang lebih banyak daripada orang-orang pendatang pada saat itu. Yang apabila wilayahnya harus dibagi separuh atau sama rata, itu sangat tidak adil dan mengganggu hak-hak daripada masyarakat Palestina lokal. Kemudian pada tahun 1948, David Ben-Gurion, ketua komunitas Yahudi di Palestina, mendeklarasikan berdirinya negara Israel di hadapan 250 undangan di Museum Tel Aviv. Dalam deklarasinya, para pendiri Israel ini sepakat untuk tidak mengumumkan batas-batas wilayah Israel karena hal ini tidak akan disetujui oleh masyarakat Palestina. Dan sehari setelah proklamasi, kaum Zionis ini melancarkan aksinya untuk menghancurkan kota-kota di Palestina agar memperluas batasan wilayahnya. Terdapat sekitar 530 desa dan kota hancur. Terdapat ribuan korban jiwa dan dari peristiwa ini. Dan peristiwa ini disebut dengan Nakba atau bencana. Lalu di tahun 1947 sampai 1949, Zionis sudah berhasil merebut 78% wilayah Palestina setelah peristiwa Nakba terjadi. Sekitar 190.000 masyarakat Palestina tetap tinggal di daerah yang dikuasai Israel dengan berada dalam pengawasan ketat tentara Israel selama 20 tahun hingga mereka kemudian diberikan kependudukan Israel. Di tahun 1967, Israel masih melakukan perampasan wilayah Palestina termasuk di jalur Gaza, West Bank, Yerusalem Timur, daratan tinggi Golan di Syria, dan semenanjung Sinai di Mesir.
Peristiwa ini disebut dengan Perang 6 Hari oleh masyarakat Palestina. Ini dalam perampasan kedua yang disebut dengan Naksa atau masa kemunduran. Hingga Desember 1987, warga Palestina melakukan perlawanan massal, tepatnya di jalur Gaza. Aksi ini dipicu oleh terbunuhnya 4 orang pekerja Palestina. Perlawanannya berlangsung cepat dan menyebar ke West Bank, di mana pemuda-pemuda Palestina melempari tank dan tentara Israel dengan batu. Hal-hal inilah yang kemudian memulai munculnya gerakan Hamas sebagai gerakan yang menentang kependudukan Zionis di Palestina. Hamas yang awalnya hanyalah komunitas kecil, kemudian menjadi partai politik. Sama halnya dengan Zionis yang melibatkan politik untuk melawan masyarakat Palestina dengan beberapa negara yang berada di belakangnya, yaitu negara Amerika dan juga Inggris. Perlawanan pertama ini kemudian berakhir setelah ditandatanganinya kesepakatan Oslo pada tahun 1993 dengan terbentuknya otoritas Palestina sebagai negara sementara di daerah West Bank dan jalur Gaza. Namun pada kenyataannya otoritas Palestina tidak pernah terjadi. Dan di tahun 2000 sampai 2005 masih terjadi pemberontakan. Di tahun 2005 perlawanan kedua berakhir dengan pemukiman orang-orang Yahudi di jalur Gaza dibongkar. Namun hal ini divideo dan disebarluaskan. Peristiwa ini kemudian banyak orang-orang yang kemudian iba dengan kaum Yahudi yang telah kehilangan tempat tinggal mereka pada saat itu. Bukan hanya perlawanan antara Hamas dan juga Israel, tetapi terjadi pemberontakan saudara antara Hamas dan juga Fatah. Dengan mengetahui hal ini, Israel kembali melancarkan aksinya untuk menghancurkan Hamas di jalur Gaza sepanjang tahun di tahun 2008, 2012, 2014, dan di 2021. Dari kejadian ini, bukan hanya terkena ke Hamas, tetapi juga ribuan warga sipil, anak-anak, bayi, serta orang-orang yang tidak memiliki salah apapun juga menjadi korban dari adanya peristiwa ini. Dalam hal ini, Israel telah melanggar hukum Geneva yang telah mereka tandatangani sendiri, yaitu hukum internasional sebagai hukum kemanusiaan dan juga konflik bersenjata. Dan Israel juga telah melanggar hukum hak asasi manusia dengan 2 pasal, yaitu pelanggaran perang dan juga kejahatan kemanusiaan. Terdapat 120 negara anggota PBB menyeru untuk melakukan gencatan senjata Palestina dan Israel. Namun hal ini ditolak dengan tegas oleh Perdana Menteri Israel, yaitu Benjamin Netanyahu, karena dinilai sebagai tindakan untuk menyerah kepada Hamas. Konflik Israel dan Palestina ini sudah berlangsung sangat lama. Terdapat faktor yang ditemukan, salah satunya seperti faktor masalah politik, penjajahan, okupasi, genosida, dan perampasan wilayah yang dilakukan oleh Zionis ini kepada warga Palestina sudah sangat di luar batas. Tentu hal ini bukan lagi masalah agama, tetapi masalah kemanusiaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait konflik antara Palestina dan Israel. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.